kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Yesus Tuhan, harapanku, penghiburku, harapan dan kekuatanku. Allah penghiburku, harapan dan kekuatanku. Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adapun penekanan warta jemaat Rantepao Minggu tanggal 22 Juni 2025 yaitu sebagai berikut. Pada poin nomor 20 ada ralat. Itu ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 24 Juni. Dalam warta tertulis pukul 9.00, seharusnya pukul 10 Wita 00 di gedung gereja jemaat Rantepao. Poin nomor 22, latihan kepemimpinan pemuda dasar PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2025 di gedung pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Poin nomor 23, berita SMGT. Pertama, pengurus SMGT Jemaat Rantepao mengadakan basar di depan gedung gereja pada hari ini Minggu 22 Juni 2025 pukul 6.00 WITA
dan pukul 9.00 WITA guna mendukung kegiatan KAM Nasional Remaja ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli 2025 di Klasis Sriti. Kedua, peserta KAM Nasional Remaja ketiga untuk Klasis Rantepao akan diwakili 9 orang anak remaja dan pendamping 2 orang. Dan adapun nama-nama tersebut silakan warga jemaat membaca dalam warta jemaat Rantepao. Ketiga, pelepasan peserta kontingen KAM Nasional Remaja ketiga ke Sriti dilaksanakan pada hari ini Minggu 22 Juni 2025 dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 9.00 WITA. Poin nomor 24. Pertama, disampaikan kepada warga jemaat Rantepao bahwa Bapak Pendeta Yonatan Mangalo tidak ada di tempat atau izin mulai tanggal 20 sampai dengan 24 Juni 2025 guna menghadiri wisuda anak kekasih Jessica Mangalo di Universitas Mula Warman Samarinda. Kedua, karena maraknya pencurian di rumah-rumah ibadah sekarang ini, maka demi keamanan di gedung gereja jemaat Rantepao, maka disepakati dalam rapat koordinasi majelis gereja jemaat Rantepao dilaksanakan jaga malam 4 sampai 5 orang secara bergilir tiap malam bersama dengan security jemaat yang diatur dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7, dan silakan warga jemaat membaca dalam warta jemaat Rantepao. Poin nomor 25. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada 1. Saudari Yuni Eka Pratiwi Escape dengan Saudara Aldair Andre Mega Parinding ST dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 9.00 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.00 WITA di gedung Toraja Misliana Hotel. 2. Saudari Fiert Songgo SPD dengan Saudara Siatori Sangga Toding ST dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 9.00 WITA di gedung pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao, dan resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.00 WITA di gedung Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin nomor 26. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Del Kaira Fiaras Silolongan, anak dari Bapak Noviantos Silolongan dan Ibu Clara Martin Luther, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 16.00 WITA. Poin nomor 27. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman jenazah. Pertama, almarhumah Maria Arweng Laabi atau Leikaban, orang tua dari Bapak Daniel Pongsi Lurang atau mertua dari Ibu Rita Limbong Pairi, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 pukul 17.00 WITA di Nanggala, dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kedua, almarhum Yusuf Biring Rantebungin, suami dari Ibu Marta Tampang, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 17.00 WITA di Tongkonan Bone, Liatung Sangala, dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. 3. Almarhum Samuel Serang Parinding atau Nenek Manda, orang tua dari Bapak Bunga Parinding atau mertua dari Ibu Ala Rerung Allah
anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 pukul 17.00 WITA di Palesan, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao. Tambahan warta jemaat. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Dedi Moses SPD, anak dari Bapak Penatua Lukas Tibe, dan Ibu Urianis Sonda dengan Saudari Ripka Sombolayuk Eskom, anak dari Bapak Justinus Payung dan Ibu Maria Tombo, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 pukul 9.00 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio, Jalan Poros Sangala Salualo. Dan resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada tanggal 12 pada pukul 12.30 WITA di Gedung Hiltra Hotel. Mohon dukungan warga Jemaat Rantepao. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Berta Rerung atau orang tua dari Ibu Eva Andarias Minggu atau mertua dari Bapak Elia Banga, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 pada hari Sabtu 21 Juni 2025 di rumah kediaman di Karasik. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang berduka. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca dalam warta. Demikianlah penekanan warta jemaat pada saat ini. Kami yang bertugas Majelis kelompok 4 Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih atas perhatian kita dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersekutu dengan Tuhan hari ini dalam ibadah Minggu 2 setelah Pentakosta. Kita dapat bekerja dan menjalani kehidupan sepanjang minggu yang lalu, semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan yang bertanya kepada kita dalam keheningan, apakah kerjamu di sini? Hal ini hendak mengajarkan kita mengandalkan Tuhan dalam giat bekerja umatnya untuknya. Marilah menghadap hadiratnya. Sidang jemaat, kita berdiri, kita memuji Tuhan terang matahari. Kepunyaanmu
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi kamulah anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Tritunggal. Mari jemaat Tuhan, di dalamnya kita melihat diri siapa kita di hadapan Tuhan. Dan karena itu dengan penuh kerendahan kita mengaku dosa. Dalam kesadaran yang sungguh di hadapan Tuhan, mari kita mohon pengampunan atas segala dosa kita di hadapannya. Mari kita hening sejenak. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita membaca Mazmur pasal 22 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Mazmur 22 ayat 20 sampai 27 dibaca secara alternatif antara majelis gereja dan anggota jemaat. Kita mulai. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, lepaskanlah aku dari pedang, selamatkanlah aku dari mulut singa. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Amin.
kuasa nan kami alami. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman. Bacaan firman yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 19, ayatnya yang pertama hingga ayat 15. Bacaan firman yang kedua dari Galatia pasal 3, ayat 23 hingga ayat 29. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-39. Sebelum itu mari kita mohon kuasa Roh Kudus dari Tuhan dan kita berdoa. Allah yang baik, Allah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus pemilik gereja. Engkau yang melibatkan kami Tuhan hidup di tengah-tengah persekutuan-Mu. Engkau juga ya Tuhan yang mengutus kami, bahkan memberi tugas-tugas tersendiri bagi kami masing-masing di tengah-tengah masa lalu kami. Semua apa yang telah kami buat dan lakukan berada dalam kuasa-Mu, dan kami terus mengenal-Mu, apa yang telah Engkau buat dalam hidup kami oleh karena kuasa Roh-Mu yang kudus. Oleh firman-Mu kami hidup, oleh firman-Mu juga yang terus menghidupkan. Itulah firman yang sama juga saat ini kami akan dengarkan. Bagaimana kami akan hidup di tengah kehidupan kami oleh firman-Mu. Bahkan ya Tuhan, memberi introspeksi pribadi bagi kami, apa yang kami kerjakan di tengah-tengah hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Elia ke Gunung Horeb. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat. Bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini, aku tidak menghabisi nyawamu, sama seperti seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Berseba, di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu, ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang.
Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin, datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa, datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Sesudah api itu, datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, apakah kerjamu, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Amin. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-26 hingga ayat yang ke-39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai.
Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Kure semangat puang. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, tema yang hadir bagi kita dalam minggu yang ketiga setelah ketuangan Roh Kudus, apakah kerjamu di sini? Apakah kerjamu di sini? Mak paroko indete. Sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang menggelitik kita, menggelisahkan kita atas sebuah pekerjaan, atas sebuah tanggung jawab yang dengan serius dilakukan di tengah-tengah hidupnya, di tengah-tengah hidup kita, dan pertanyaan ini diperhadapkan kepada kita. Seandainya pertanyaan itu diperhadapkan kepada kita saat ini, mungkin kita berkata, rupanya apa yang saya buat, apa yang saya lakukan tidak berarti. Namun hal terbalik Bapak Ibu, dari dalam bacaan utama kita hari ini yang di dalamnya muncul tema ini, apakah kerjamu di sini? Adalah sebuah pertanyaan dari Allah yang diperhadapkan kepada Elia. Siapa tidak mengenal Elia? Elia adalah seorang nabi Tuhan yang terkenal, yang di dalamnya melakukan tanda-tanda ajaib, hal-hal yang begitu berat di tengah-tengah kehidupannya diperhadapkan kepadanya. Namun pertanyaan ini datang kepada Tuhan untuk Elia, apakah kerjamu di sini? Apa kerjamu? Saudara yang kekasih, dari cerita ini bacaan kita sangat jelas bahwa Elia meminta supaya nyawanya dicabut Allah. Elia mengharapkan supaya ia mati saja. Mengapa? Oleh karena begitu beratnya beban yang diperhadapkan kepadanya,
begitu banyak tanggung jawab, begitu banyak pekerjaan yang sudah dibuat dan dilakukan, tetapi itu tidak sesuai dengan keinginannya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, Elia baru mengalami kemenangan yang gemilang berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Semua mati. Elia juga berharap bahwa melalui kemenangan yang demikian membuat seluruh rakyat orang Israel bertobat, bahkan Raja Ahab pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Justru Raja Ahab orang Israel semakin mengeraskan hati. Harapan Elia tidak menjadi sebuah kenyataan, dan kendati pun ia telah mempersembahkan juga dan mengalahkan nabi-nabi Baal, di mana persembahan Nabi Baal itu terbakar. Itu bahagian yang diharapkan oleh Elia sebagai sebuah kesaksian yang mau diperlihatkan terhadap orang Israel supaya Israel itu bertobat. Tapi juga tidak. Semuanya itu tidak membuat Raja Israel, Ahab, dan orang-orang Israel bertobat terhadap Tuhan. Bahkan Raja Ahab melaporkan kepada Ratu Isabel, di mana Isabel itu terkenal sebagai fanatik penyembah Baal, mengancam Elia untuk membunuhnya. Dan ancaman ini bukan ancaman main-main, tetapi ancaman ini adalah sebuah ancaman yang serius. Dan juga bahwa Elia merasa bahwa tinggal hanya dia yang beribadah kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Elia tidak tahu bahwa bagi orang Israel yang masih ada di bawah itu, masih ada 7.000 orang yang percaya kepada Allah. Elia mengklaim bahwa hanya dia satu-satunya yang percaya. Di tengah-tengah tekanan pekerjaan yang berat yang diperhadapkan kepada Elia, dia berdoa untuk mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak banyak orang di tengah kehidupan kita yang diperhadapkan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan, bukan mencari Tuhan, bukan mencari solusi-solusi yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya, tetapi justru mencari tempat-tempat yang lain. Di tengah-tengah pergumulan hidup, banyak orang sekarang Bapak Ibu ketika diperhadapkan dalam masalah dan pergumulan bukan datang di hadapan Tuhan, tapi ya katanya pergi ke bagian-bagian selatan apakah dan lain sebagainya. Kita tidak tahu bagian di mana itu untuk melepaskan stres, katanya melepaskan stres, tetapi justru lebih berat tekanan itu. Demikian juga Elia. Karena Elia hanya melihat terhadap dirinya, kemampuan terhadap dirinya, tidak melihat tanggung jawab yang diberikan oleh Allah terhadapnya. Sekalipun tanggung jawab dari Allah itu tidak berjalan mulus, diperhadapkan dengan tantangan, tetapi bukan berarti Allah meninggalkan. Di tengah-tengah Bapak Ibu, di tengah-tengah hal yang demikian, Allah berbuat yang terbaik terhadap Elia. Apa yang pertama dibuat Allah terhadap Elia untuk memberikan kekuatan dan harapan terhadap Elia? Pertama adalah istirahat. Istirahat. Bapak Ibu, jikalau ada Bapak Ibu yang bekerja siang sampai malam, mulai dari pagi sampai malam, istirahatlah Bapak Ibu. Istirahatlah. Ya. Elia yang bekerja berat, diberi istirahat, yang berada di tengah-tengah keputusasaan, kekalutan, bahkan mau mengakhiri hidupnya. Allah memberikan kesempatan untuk beristirahat. Baru yang kedua, membangunkannya. Setelah dia bangun, kebutuhan fisik daripada Elia diperhatikan. Makan dan minum. Makan dan minum. Makan dan minum. Hidup sangat penting, persoalan makan dan minum. Bagaimana kita memuji Allah, bagaimana kita mengenal kuasa Allah,
jikalau kita lapar dan haus di tengah hidup ini. Setelah Elia beristirahat, makan dan minum, maka pertanyaan itu datang dari Allah terhadap Elia. Apa kerjamu di sini? Apa kerjamu di sini? Makanan yang diberikan oleh Allah selama 2 kali itu dimampukan untuk berjalan 40 hari 40 malam bagi Elia. Allah memberikan kekuatan kepadanya. Tetapi satu hal yang diklaim oleh Elia, bahwa hanya tinggal dia yang percaya kepada Tuhan. Allah menjawabnya, oh tidak, di bawah masih ada 7.000 orang yang percaya kepada Allah. Yang percaya kepada Allah. Terkadang Bapak Ibu, di tengah hidup ini karena beban, karena tantangan, masalah kehidupan, tuntutan kehidupan, di dalamnya kita merasa sendiri. Di dalamnya kita merasa bahwa kita hanya menghadapi satu-satunya tantangan itu. Jangan Bapak Ibu, masih ada orang lain di tengah hidup ini yang Tuhan pakai dalam memecahkan masalah, tantangan hidup yang diperhadapkan bagi kita. Sama seperti Elia. Dan karena itu, saudara-saudara jemaat Tuhan, di sini sebuah pertanyaan, apa pekerjaanmu di sini? Setelah Elia bangkit, setelah Elia punya pengharapan, Allah membangunkannya, Allah memberikan harapan terhadap Elia dan memberi sebuah tugas baru kepadanya. Tugas baru ini setelah dia bangkit dan setelah mempunyai pengharapan kembali, ada sebuah tugas yang mulia, yaitu Bapak Ibu mengurapi Hazael dan juga mempersiapkan Elisa untuk menjadi penggantinya di tengah-tengah tanggung jawabnya sebagai Nabi Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahwa setelah kita dibangunkan, dibangkitkan kembali di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita yang berat, kita pulih kembali. Tidak hanya kita berdiam di tempat, tetapi kita disuruh untuk membicarakan perbuatan Allah, apa yang Allah sudah buat bagi kita di tengah kehidupan kita. Justru banyak orang ketika dia sembuh, yang menyembuhkan saya adalah bapak dari kampung itu, memakai ini, itu dan lain sebagainya. Kita tidak mengakui Allah ketika kita berhasil di tengah kehidupan. Tetapi di dalamnya, sekalipun Allah kita tidak lihat, tetapi roh Allah selalu ada beserta dengan kita, mendampingi kita, yang tidak membiarkan kita larut dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih, sama seperti orang yang kerasukan setan di Gerasa. Banyak setan merasukinya, ya tidak hanya satu, tetapi banyak setan merasukinya. Tetapi Allah berkuasa atas setan itu. Orang tersebut sesudah dia sembuh ingin mengikut Yesus. Tetapi ada hal yang lebih baik yang Yesus beri kesempatan terhadapnya. Pulanglah ke rumahmu dan sampaikanlah, beritahukanlah kepada semua orang apa yang Allah sudah buat terhadap kamu. Demikian juga pertanyaan yang sama bagi kita Bapak Ibu. Ketika dari tema ini dipertanyakan bagi kita, apa kerjamu? Apa kerjamu? Sesungguhnya memberikan introspeksi diri bagi kita secara pribadi. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan di tengah kehidupan, apakah kerjamu? Barangkali kita hanya bekerja untuk makan saja, barangkali kita kerja untuk hal-hal tertentu saja. Tetapi jikalau pertanyaan ini di dalamnya kita menyadari bahwa apapun yang Tuhan berikan melalui pekerjaan, ada tugas yang harus kita sampaikan terhadap orang lain. Ada pengutusan, ada hal yang harus kita berikan terhadap orang lain. Karena itu saudara-saudara jemaat Tuhan, dari tema ini sungguh memberikan sebuah inspirasi bagi kita di tengah kehidupan. Kiranya roh Allah yang penuh kuasa memampukan kita secara pribadi dalam tugas tanggung jawab. Sebab dimanapun dan apapun yang kita buat dan lakukan, bukan berarti bebas dari masalah dan tantangan kehidupan, tetapi semuanya diperhadapkan pada tantangan. Tetapi ingat bahwa di tengah tantangan Allah mau merubah kita, Allah mau membentuk kita semakin dewasa di tengah-tengah kehidupan kita ke depan. Dan roh Tuhan akan
memampukan kita sekalian. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Meneduhkan hati kita sembari merenung secara pribadi. Allah sedang berbicara. Apa yang engkau kerjakan di sini? Hidup kita dalam dunia sebagai pekerja. Apakah pekerjaan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah pekerjaan kita sudah menjadi berkat terhadap orang lain? Sehingga hidup selama di dunia ini adalah sebuah kesaksian bagi Allah. Dan kita satu dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan orang kudus di segala tempat dan abad. Maka kita senantiasa dipersatukan melalui pengakuan iman kita. Dan saat ini kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dipersiapkan dan ada natura dari keluarga Bapak Diursiku untuk kita uangkan nanti. Sebelumnya itu kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 24. Maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Kita memuji Tuhan, apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira.
mencekam. Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam luka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Balik ke ayat 1. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam luka ketika datang cobaan. Ini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Ya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada persembahan natura dari keluarga yang berupa ayam. Ya, silakan, ayam jantan. Tapi ayam jantan bukan untuk disabung ayam ya. Ya,
itu berdosa. Ya, silakan. 1 juta 1 kali. Nah jawab. 1 juta 1 kali. 1 juta 1 kali. Ya. 1 juta 110. Ya. 1 kali. 2 kali. 1 juta 200. 1 kali. 2 juta. Ya, 2 juta. 2,5. Ya, 2,5 1 kali. 26 1 kali 2 kali. 26 1 kali 2 kali. 3 kali. Oh, dipersembahkan Bapak Dior. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, silakan. Tadi 1 juta Ibu, ya. Ya. 1 juta lagi berarti 2 juta ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, diberikan Pak Pendeta. Terima kasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Nanti dimasak-masak air. Oh iya, kan langsung mata. Baik Bapak Ibu, Badan Pekerja Klasis Rantepao akan melepaskan beberapa anak kita untuk mengikuti KAM Nasional Remaja 3 Sekolah Minggu Gereja Toraja yang mulai tanggal 27 Juni sampai 1 Juli 2025. Ada di samping kita, dan karena itu melalui kegiatan yang demikian sangat disadari bahwa anak-anak kita turut mengambil bahagian dalam kegiatan sebuah pelayanan Gereja Toraja yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 sampai 1 Juli 2025. Dan anak-anak kita ini diwakili masing-masing dari jemaat-jemaat dari 9 jemaat dalam Klasis Rantepao. Saya akan membacakan nama-nama supaya ketika kita membaca, anak-anak kita ini sebagai perwakilan daripada Klasis Rantepao: Raksatia Alfadeo P dari Jemaat Rantepao. Ya. Kemudian Riki Arung Banne, Jemaat Elim Rantepao. Yang ketiga Saneta Maisandra Patiung, Jemaat Malango. Kemudian 4 Sandri Lungan, Jemaat Buntu Pasele. Kemudian Revana Kristi Andarias, Jemaat Rante Pasele. Kemudian Ailen Tripena, Jemaat Karasik. Kemudian di Dwi Wasti Sakira Paleleng, Jemaat Sion Sangkombong. Tidak ada. Kemudian Gimel Gratia, Jemaat Peniel Salutanga. Kemudian yang terakhir Eananta Osiani Tandililing, Jemaat Batu Leleng. Ya, kemudian pendampingnya di sini Saudara Rawi Elvis dari Jemaat Rantepao, juga Saudari Riani Sandu Patintingan dari Jemaat Peniel Salutanga, dan tentu kepada semua pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Klasis Rantepao, disilakan berdiri.
Ada Ibu Bungaran Nukobong sebagai Ketua Sekolah Minggu Klasis Rantepao. Kemudian saya lihat ada bendaharanya Ibu Hermin dan beberapa guru-guru sekolah minggu. Saat ini kita melepaskan anak-anak kita mewakili Klasis Rantepao dalam mengikuti beberapa kegiatan yang dimulai tanggal 28 sampai tanggal 1 Juli 2025. Dan kiranya Tuhan yang punya persekutuan akan menuntun dan memimpin anak-anak kita, dan karena itu melalui Badan Pekerja Klasis Rantepao melepaskan dan mengutus sejumlah anak-anak kita dalam mengikuti kegiatan mulai tanggal 27 Juni sampai tanggal 1 Juli 2025. Tuhan Yesus pemilik persekutuan akan menuntun. Demikian, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Disilakan sekaligus puji-pujian dari anak-anak kita dan juga guru-guru sekolah minggu dan pengurus klasis. Ya, sambil siapkan untuk memuji Tuhan, mungkin ada rekan-rekan kita menyiapkan buat persembahan untuk kegiatan KAM nasional. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahannya buat anak-anak kita. Ya, kita dukung dalam doa kegiatan ini sambil ada partisipasi kita. Dipersilakan teman-teman, mungkin ada pundi yang bisa dijalankan. Mohon maaf ya. Ya.
Rupanya masih ada basar nanti di depannya. Ya, ada basar nanti. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Dan yang kita doakan adalah beberapa anggota jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh, ada yang dirawat di rumah sementara pemulihan, ada yang dirawat di rumah sakit, juga ada yang dirawat di luar Toraja. Kita dukung dalam doa. Ada beberapa anggota jemaat yang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan dicintai dalam hidupnya, dan juga ada rencana-rencana ke depan dalam upacara-upacara. Kita doakan ada dalam warta jemaat. Juga ada sejumlah anggota jemaat yang berulang tahun. Di tengah-tengah hidupnya kita dukung dalam doa. Dan juga program-program jemaat, program-program OIG, anak kita yang akan berangkat hari Jumat tanggal 27 untuk mengikuti KAM Nasional 3 Remaja Gereja Toraja. Dan berbagai hal dalam hidup kita semua, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Allah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang Engkau berikan terhadap Elia, juga datang kepada kami dengan pertanyaan yang sama. Apa yang sedang Engkau kerjakan? Memberikan perenungan tersendiri bagi kami ya Tuhan, atas apapun yang kami buat dan kami lakukan di tengah hidup ini. Apakah semua yang kami buat dan lakukan demi kemuliaan-Mu? Karena itu tuntun dan ajar kami Tuhan, untuk kembali mengenang hidup ini di masa lalu kami tentang apa yang Tuhan buat bagi kami, juga dapat kami sampaikan terhadap orang lain. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa atas beberapa anggota jemaat-Mu yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, dicintainya di tengah-tengah hidupnya. Anggota jemaat-Mu yang berada dalam usia-usia sudah lanjut. Anggota jemaat-Mu yang diperhadapkan kepada beban-beban hidup, tekanan-tekanan hidup, dan tuntutan-tuntutan hidup. Anggota jemaat Tuhan yang begitu banyak pergumulannya. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang mampu melihat keberadaan kami dalam berbagai hal. Hadirlah di tengah-tengah hidup mereka Tuhan, memberi penguatan, memberi kekuatan, sehingga kembali diperhadapkan kepada harapan-harapan baru. Ya Allah pengasih di dalam sorga, ada beberapa yang diperhadapkan dalam sakit penyakit, ada yang dirawat di rumah sakit, di rumah sementara pemulihan. Kepadamu lah ya Tuhan, kami menyerahkannya. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa bagi majelis gereja, pengurus-pengurus OIG yang mengangkat tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan pelayanan dalam jemaat. Berkati mereka Tuhan atas berbagai bentuk pelayanan-pelayanan yang sedang dilayankan. Biarlah kesemuanya itu semakin memberi persekutuan dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bagi anggota jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga, begitu banyak rencana-rencana di tengah-tengah hidup keluarga. Ya Tuhan, hadirlah dalam berbagai rancangan hidup setiap keluarga. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami, sementara dalam pertumbuhan, sementara dalam pendidikan, perkuliahan, mencari pekerjaan, pasangan hidup. Sungguh ya Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak kami sedang berada dalam berbagai proses-proses demi hidup masa depannya. Namun kami tetap yakin ya Allah, bahwa Engkau menyediakan masa depan terbaik bagi anak cucu kami.
tuntun kami, sertai kami Tuhan. Allah pengasih di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi kontingen klasis Rantepao akan mengikuti KAM Nasional Remaja 3 Gereja Toraja yang akan berlangsung di Seriti mulai tanggal 27 Juni sampai tanggal 1 Juli 2025. Engkau berkati anak-anak kami ini Tuhan, biarlah selalu disertai dengan kekuatan kesehatan. Demikian juga pendamping-pendamping, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus, bahkan pendeta-pendeta. Engkau tuntun ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan keterlibatan mereka di tengah-tengah kegiatan ini, semuanya ya Tuhan adalah bahagian daripada keterpanggilan dalam kemuliaan nama Tuhan. Allah pengasih di dalam sorga, demikian kami berdoa ya Allah, bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami, Tuhan berkati dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya. Berkati persembahan jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan, semuanya dapat dipakai dalam mengangkat berbagai pelayanan-pelayanan dalam jemaat. Berkati yang masih ada pada kami, dan jadikan kami Tuhan di tengah hidup kami ke depan, menjadi berkat terhadap orang lain. Allah pengasih di dalam sorga, inilah doa kami, syukur dan syafaat kami ya Allah. Sempurnakan kami, ampunkan dosa kami. Kami datang hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Saudara-saudara, pergilah, bekerjalah segiat-giatnya untuk Tuhan. Andalkanlah senantiasa kuasa-Nya yang akan selalu memampukanmu. Terus menolong saya. Dan karena itu arahkan hatimu senantiasa kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan atas ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh.
menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku ingin kerja, makin giat dan makin teguh. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin